Bang Den itu kan memang dari dulu itu mengidolakan kehidupan bebas. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Ini adalah tanggal 8 Januari tahun 2021. 2021, ya ampun, 2021. Tidak terasa ya teman-teman, ini pas 5 tahun. 5 tahun lalu. Kita berangkat dari Jakarta itu tanggal 8 Januari tahun 2016. Jadi 8 Januari ini adalah ulang tahun Road Trip Indonesia yang kelima tahun ya sayang ya. Kelima. Sudah 5 tahun kita hidup di jalan. Dengan sereling senja kita Ya. Halo, kita sekarang baru sampai di kapal nih. Baru naik kapal feri yang mau menyeberang ke Sumatera. Lagi negosiasi sama anak koin nih. Belum loncat-loncat juga dia. Iya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ada yang tanya apakah tidak pernah pulang-pulang? Itu sebetulnya ini pertanyaan yang sudah kita pernah jawab ya. Tapi nggak apa-apa, jelasin lagi lah sayang. Berarti kalau pulang itu karena setelah dari Sumatera selama 3 tahun kita harus ke Indonesia Timur. Jadi melewati Pulau Jawa, yaitu kita harus ke Jakarta. Jadi kita pulang kampung dulu ke Jakarta, urus-urus banyak lah yang diurus gitu ya. Pokoknya 3 bulan kurang lebih kita di Jakarta. Baru kita jalan lagi. Kita lanjut lagi sampai sekarang. Gue ingat tuh pertama kita berangkat tanggal 8 Januari itu juga setelah terjadi penundaan beberapa kali. Tadinya aku ingat banget kita mau berangkat bulan Oktober, mundur ke November, Desember, akhirnya berangkatnya 8 Januari. Karena memang tidak sederhana ya persiapannya, kemudian juga terutama persiapan antara kami berdua pada waktu itu 5 tahun yang lalu. Awal perjalanan itu seperti sering kita bilang bahwa itu adalah perjalanan eksperimen. Perjalanan eksperimen betul-betul kita bercoba aja nih. Apakah bisa kita keliling Indonesia berdua pakai mobil quote and quote tanpa modal ya sayang ya. Karena modal kita sangat-sangat minim dan kita tahu itu tidak akan bisa bertahan lama. Sangat tipis sekali pada waktu itu. Saat itu mikirnya gitu ya. Dan kita selalu berpikir ya sudah, kalau kita bisa tahan 1 bulan, kita bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan. Kalau seandainya kita tidak bisa bertahan ya udah kita pulang, ya kan? Jadi ya udah kita nothing tulus aja. Nah, tapi ternyata sampai sekarang kita masih bertahan, survive. Beberapa waktu kebelakangan ini Bang Den itu sudah mulai teramat menikmati proses perjalanan seperti ini. Dalam arti udah bukan menganggapnya lagi sebagai perjalanan, tapi menikmati hidup seperti ini, nomaden, berpindah-pindah dan tidak menetap di sebuah tempat, tidak menetap di sebuah kota. Pindah terus, pindah lagi. Lah dari sini nanti kemana lagi, dan itu yang akhirnya membuat memang perjalanan kita tanpa batas waktu. Jadi ya kita tidak terburu-buru, tidak ada target. Selagi kita merasa menikmati di satu tempat, ya udah kita lanjut. 1 minggu di Lampung. Awalnya deg-degan juga karena kita belum pernah menemui orang-orang yang kita temui sekarang ini. Agak takut-takut apakah mereka welcome. Ternyata alhamdulillah mereka sangat welcome. Jadi perjalanan 5 tahun ini semuanya tanpa rencana. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi, itu kan selalu kan. Satu-satunya rencana adalah tanpa rencana. Itu prinsip perjalanan Road Trip Indonesia. Karena kita pernah baca juga kata Lotse, the good traveler never has fixed plan. Nah kayak gitu. Pokoknya gitu ya? petualang yang baik itu dia tidak pernah punya sebuah rencana yang pasti. Bahasa Inggris itu betul nggak? Yang nggak tahu itu pokoknya kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Intinya ke situ, dan akhirnya kita tidak merasa bersalah gitu. Gimana ya, ini hidup tanpa rencana, perjalanan kok suka-suka aja. Kadang-kadang kita baru mau berangkat, baru keluar dari garasi, dari gang, baru kita mikirin kita mau kemananya. Itu terjadi ya dalam perjalanan kita ya. Sering ya. Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pelajaran selama perjalanan ini. Kadang-kadang tidak terekam karena mungkin kita susah mengungkapkan juga gitu ya. Tapi ya begitulah. Betul banyak yang tidak terekam.
cara kami memandang kehidupan ini jadi berbeda semenjak perjalanan ini, bahwa ternyata hidup itu tidak harus menetap di sebuah kota. Hidup itu bisa juga berpindah-pindah tempat gitu. Dengan tetap konsep kami survival. Awal-awalnya memang ya biasalah berdarah-darah prosesnya sampai kehabisan uang dan segala macam. Cuman kan itu kita anggap bagian dari proses saja, bahwa sekarang kita manusia itu kan dia punya kemampuan adaptasi. Adaptasinya kan tinggi. Jadi kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan seperti apapun, itu nanti dia akan ketemu jalannya. Itu kita beradaptasi sendiri gitu. Ya kadang-kadang ya kita nggak bisa tahu rencananya seperti apa. Kita juga nggak tahu nanti persoalan ini akan kita hadapi bagaimana solusinya. Kita nggak bisa merencanakan itu. Contoh kita, mobil kita nih Seruling Senja, itu 3 kali turun mesin selama di jalan. Dan syukur alhamdulillah selama proses turun mesin itu 0 rupiah. Kan itu kita nggak bisa kita rencanakan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah itu seperti itu yang kita maksud, satu-satunya rencana tanpa rencana. Tapi yang kami yakini adalah selalu ada jalan. Pasti ada jalan, kayak iklan Gojek. Jangan. Selalu ada solusinya deh. Selalu ada solusi. Ya? Selalu ada jalan keluar. Ya itu memang terjadi. Jadi itu memang terjadi selama 5 tahun ini. Dan 5 tahun rasanya kok sebentar ya. Cuma orang yang nunggu kita mungkin lama. Siapa yang nungguin kita? Ya mungkin di rumah, orang tua, keluarga, saudara, ya kan, keluarga. Lama banget, lu nggak pulang-pulang ya. Keluarga sih yang suka nanyain begitu, terutama keluarga Kak Beda kan, orang tuanya masih lengkap. Kalau Bang Den itu kan memang dari dulu itu mengidolakan kehidupan bebas. Bebas ya, tanda petik. Saya heran kadang-kadang kita ini di Indonesia mengidentifikasi bebas. Kalau kata-kata bebas itu pasti negatif gitu kan. Kan bukan bebas yang seperti itu maksud kita ya bebas yang seperti ini, seperti burung lepas aja, kita mau kemana bebas gitu. Aku membayangkan kita bisa bebas kemana-mana seperti ini di satu bumi. Jadi bukan di Indonesia aja, kita mau kemana, kita mau ke Swiss, kita mau ke Prancis, kita mau ke Amerika. Jadi nggak ada sekat-sekat kayak sekarang ini kan. Suka ada yang nggak boleh masuk. Padahal kan bumi ini kan diciptakan Allah kan buat kita manusia kan, makhluknya kan. Jangan kamu mau mikir negara-negara, orang kita mau masuk ke wilayah orang aja harus izin RT RW 1 kali 24 jam kayak gitu kan. Betul. Ada etika-etika, ada tertib-tertib yang menjadi sebuah persyaratan untuk kita masuk ke sebuah daerah-daerah baru, itu tentu iya. Kan prinsip kita selama ini juga kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, hari ini kita mungkin akan makan buah-buahan aja. Nanti pas keluar dari hutan kita akan Nah, yang penting kata Bang Samsul, dalam perjalanan ini kita kalau makan buah-buahan boleh sepuas-puasnya, asal jangan untuk dijual. Yang kita ceritakan itu yang wow. Nah, tapi semuanya wow. Ya semuanya wow. Jadi harus diceritain semua dong. Kita ceritakan ini dalam waktu yang singkat aja, karena ini kan dalam suasana ulang tahunnya Road Trip Indonesia. Perlu dirayain nggak sih ulang tahun kayak begitu? Kemarin udah dirayain kan? Angka-angka. Tahun baru. Oh ya, kita juga punya sekalian tahun baru ya. Buat teman-teman, saudara-saudara, subscriber, penonton Road Trip Indonesia, partner-partner, orang-orang yang sudah mensupport, orang-orang yang telah mensupport perjalanan Road Trip Indonesia sampai saat ini. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, selamat tahun baru. Semoga tahun ini jauh lebih baik. Dan jangan sehat lupa selalu. Dan karena kita juga dalam situasi pandemi, pandemi kita ini juga dalam kondisi yang darurat. Kondisi nasional juga belum menunjukkan gejala-gejala penurunan, bahkan makin meningkat. Makanya kita tetap harus menjalani protokol. Apapun itu, teman-teman penonton Road Trip Indonesia, please, protokol harus kita jaga ketat, karena kalau tidak nanti bisa berbahaya terhadap keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Betul.
Nanti kalau semakin melonjak terus akhirnya terjadi ledakan. Akhirnya dinas kesehatan rumah sakit tidak bisa menampung lagi. Nah, kalau udah kayak gitu udah gawat. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan teman-teman kita bisa saling mengunjungi, saling bersilaturahmi dan bisa kemana-mana. Ya, kita sih sangat berharap sekali ya supaya bisa cepat selesai karena banyak terkendala perjalanan ya, kita. Pasti, apalagi tes rapid tes, swab tes kayak gitu kan juga membebani juga ya. Biayanya kan. Sama ini yang kita mau tanya, kita kan lagi di jalan ya. Nanti vaksinnya itu gimana ya? Kita dapat nggak? Makanya karena kita di jalan kita dapat vaksin nggak ya? Nanti aku cuma kan ada pro kontra nih, ada yang percaya vaksin, ada yang tidak. Kalau kami sih ya daripada seperti ini mendingan pakai vaksin. Iya. Nanti aku telepon Pak Jokowi. Pak Jokowi gimana caranya kami supaya dapat vaksin, karena kan KTP kami di Jakarta, Kalibata, tapi Jakarta kita sekarang Selatan. ada di Sulawesi. Sekarang kami di Sulawesi, apakah kami bisa mendapatkan vaksin? Oh, bisa, kata Pak Jokowi, mungkin nanti dengan Shopee ya ongkirnya gratis. Kita juga minta doanya selalu buat teman-teman, buat saudara-saudara dan penonton Road Trip Indonesia supaya kita bisa sehat-sehat selalu, semangat selalu untuk melanjutkan perjalanan ini, petualangan ini, gaya hidup. Kalau aku udah mau bilangin sekarang ini gaya hidup, bukan perjalanan lagi, tapi ini udah lifestyle kita kan. Karena memang ternyata hidup bebas itu asik banget ya sayang ya. Asik banget. Kita ya itu tadi dibilang bebas, itu bebas apa, dalam arti apa, nanti negatif lagi gitu kan? Kan udah jelasin tadi. Pada prinsipnya sih, kalau aku bilang manusia itu bebas. Ya cuman kan situasi, kondisi-kondisi yang membuat manusia tidak bisa sebebas yang diinginkannya. Tapi kalau kita bicara secara kodrat, mungkin dulu nenek-nenek moyang kita masih di zaman-zaman goa, zaman-zaman batu kan hidupnya bebas-bebas aja. Mereka cuma keluar dari goa ya udah cari makan ya. Maksudnya nggak ada, maksudnya mungkin tekanan hidup itu tidak aku nggak tahu sekarang. ya. Maksudnya karena mereka kebutuhannya memang buat makan hari-hari aja. Sekarang malah ketika makanan sudah berlimpah di mana-mana, tekanannya malah semakin berat hidup ini. Mungkin itu sih yang kita mau coba kembali ke sana gitu kan. Gaya hidup yang nomaden, yang bebas, segala sesuatunya lebih ringan. Lima tahun ini kita banyak melihat keindahan, kita merasakan kebaikan, melihat banyak perbedaan, tapi unik gitulah. Kekayaan Indonesia yang sesungguhnya dari budaya, dari perbedaan, ya namanya keberagaman itu memang kita, kalau udah perjalanan kayak gini kita udah merasakan langsung bagaimana ramah tamah dan bagaimana baik hatinya, itu memang bukan masalah klise lagi. Itu udah memang sah Indonesia seperti itu pada dasarnya ya. Cuman kan berbagai faktor yang membuat kita akhirnya jadi berantem, saling kritik, bahkan sampai saling benci. Itu banyak faktor-faktor yang membuat seperti itu. Tapi kalau pada dasarnya ketika kita lepaskan faktor-faktor itu, seperti kami berjalan, kami tidak ikut campur pada hal-hal yang sifatnya kepentingan, saling benci atau saling hina, kita tidak masuk ke ranah itu ya. Kita akan menemukan wajah aslinya Indonesia. Kalau menurut kami sih begitu. Tidak peduli lagi di situ agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa. Kita sudah tidak bicara itu, cuman kita merasakan persaudaraan yang sesungguhnya sesama Indonesia ya. Itu betul-betul kita rasakan. Kita tidak bikin-bikin karena ya semuanya kita ketemu. Ini kota pertama kita masuk ya dari perbatasan Aceh tadi. Kotanya Langsa, masuk daerah Langsa. Kesan yang kita dapat begitu masuk Provinsi Aceh ini sejuk dalam arti auranya sejuk. Kadang-kadang kita nggak bisa bahasanya, nggak bisa, dia nggak ngerti bahasa kita nggak ngerti bahasanya, tapi nyambung aja. Betul. Ya kan?
Kampung aja dan gila ya, baik banget ya orang Indonesia ya. Kita nggak bicara kayak misalnya orang-orang yang status sosialnya bagus, mereka lebih baik dibandingkan orang-orang di kampung di pedesaan-pedesaan. Itu tidak juga. Yang di kampung-kampung yang hidupnya juga itu begitu, teman kita ngundang kita, ngajak kita makan bareng-bareng, ngajak kita nongkrong bareng-bareng. Kadang-kadang kita bukannya menolak, tapi kadang-kadang nggak sempet gitu, saya kadang-kadang nggak enak. Betul. Gitu, nanti dibilangnya sombong. Padahal kalau di sini kebanyakan di daerah gitu ya, ketika kita diundang itu tidak sopan untuk menolak gitu. Betul, ya. betul. Jadi mungkin ini sudah saking terlalu banyaknya kebaikan hati di Indonesia ini, kita udah nggak sanggup lagi menampungnya. Mungkin ya kan? Yang ini ngundang, itu dari berbagai kalangan. Ya pokoknya minta maaf kalau ada yang terlewati, misalnya pernah mengundang kita waktu kita di mana, tolong mampir ke sini ya, terus kita lupa misalnya kayak gitu kan. Oh iya, betul. Iya, banyak tuh kayak gitu. Betul, itu kita minta maaf banget. Seperti saya bilang tadi, door to door. Akhir kata kita mau mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungannya, atas perjalanan Road Trip Indonesia selama 5 tahun ini. Kita menyebutnya perjalanan gotong royong. Perjalanan bersama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang baru 2. Ya. Setengahnya. Bayangkan 5 tahun Sabang, baru setengah. Kenapa? 5 tahun baru setengahnya. Ya, karena baru Sabang. Sama Pulau Rote. Titik nol Indonesia ya. Titik nol Indonesia. Miangas sama Merauke kita belum. Begitu luasnya Indonesia kita dan begitu kayanya. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia bisa punya kesempatan untuk mengunjungi Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Bisa saling mengunjungi lah ya, tempat-tempat saudara-saudara kita, tempat-tempat di seluruh Indonesia. Ya. Karena kalau kita kan memang baru Indonesia aja skopnya. Maunya sih ya bisa ke seluruh belahan bumi ini. Sepanjang umur, napas di kandung badan ini pengen ngelihat belahan-belahan bumi yang lainnya juga. Oke, kita doakan. Kamu jangan corona, kamu belahan. Ya. Cut. Yang porno siapa ya? Yang porno siapa yang porno? Belahan. Ya belahan-belahan, ya kan? Ngomong belahan itu kayak gimana gitu? Kacau. Yang ngomong belahan-belahan. Iya ya. Padahal aku ngomongnya kayak gitu. Mungkin karena mulutku ini agak-agak romantis. Jadi ketika ngomong belahan yang kepikiran langsung. Ya sudah, kita doakan semoga semua terjadi perbaikan-perbaikan. Indonesia ini bisa semakin maju, semakin bangkit, semakin berkembang, semakin kompak, semakin bersatu ya. 5 tahun Road Trip Indonesia makin seru. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.